Kelas sport fairing 150cc saat ini sangat dicintai oleh sebagian orang, tapi di saat yang sama, kelas motor ini juga yang paling dibenci oleh sebagian orang. Kenapa? Ya karena banyak pengendara yang kurang beretika, dikit-dikit ngegas. Dikit-dikit limit. Dikit-dikit cornering. Dikit-dikit geber-geber. Jadi, udah pelan, suara nggak enak, arogan lagi, seakan-akan mereka bawa motor 1000cc aja. Tapi nggak semua sih, namun walaupun nggak semua orang kayak berkelakuan kayak gitu, tapi bisa dibilang kelakuan rider 150cc ya mayoritas begitu. Dengan demikian akhirnya muncullah hujatan yang tidak kunjung berhenti untuk motor-motor 150cc ini. Untuk saat ini kelas 150cc yang favorit di Indonesia ada 3, yaitu CBR 150, R15, dan Suzuki GSX 150. Dari ketiga motor tersebut, walaupun punya penampilan yang cukup oke, namun tidak ada yang lepas dari hujatan. Misalnya yang CBR 150 nih. Hujatan yang biasa mereka terima adalah kopong, rangka jemuran, DHC, Hello Kitty, nggak ada cut off, stangnya upper yoke yang cocok untuk menjadi motor bapak-bapak lah. Ya intinya bikin ngelus dada aja dah itu hujatannya. Jadi buat rider CBR 150 sabar-sabar ya, mungkin ini ujian dari AHM. Pasar loak, Kemudian kompetitor utamanya ada Yamaha R15. Motor ini memiliki generasi awal yang cukup buruk penampilannya, dan mesinnya juga biasa aja kayak mesin fiction, cuman beda gigi aja. Tapi namanya juga Yamaha kan ya, yang selalu memiliki desain terbaru tapi mesinnya selalu sama. Mereka melakukan upgrade ke Yamaha R15, untuk generasi keduanya udah cukup bagus, sekarang ngikutin desain dari Yamaha R1 dan R6. Bahkan desainnya ini sampai ke bawah-bawah ke R25, yang malah jadi kayak R15 versi gede. Jadi desain keren ini bagus untuk R15, amsyong untuk R25. Kemudian Yamaha juga mengeluarkan facelift terbarunya dengan lampu Pro-G. Kalau udah di versi ini karena terlalu futuristik desainnya, jadi ada yang suka, ada yang enggak. Kalau saya pribadi sih ya lebih suka ke generasi sebelumnya yang sebelum facelift. Karena yang Gen 2 sebelum facelift itu motor sesungguhnya, bukan motor ala-ala kayak yang saat ini. Tapi walaupun keren begitu, masih ada aja hujatannya. Kopong, air scoopnya nggak bolong, makanya yang terbaru dijadiin tempat lampu, si paling moge, dan lainnya. Kebayang nggak, motor udah sekeren ini banyak banget hujatannya. Kemudian yang terakhir ada GSX Lele. Si Lele ini bisa dibilang hujatannya cukup sedikit. Kenapa? Ya mungkin karena yang punya sedikit kali ya. Sebenarnya bukan itu faktor utamanya. Suzuki dari awal tidak membuat motor 150cc-nya ala-ala moge. Ya walaupun memang ini adalah cara yang salah sebenarnya kalau buat bersaing di pasar Indonesia. Kenapa? Ya karena di Indonesia nih kalau bisa motor 50cc aja dijadiin moge look. Cungkring-cungkring deh, kopong-kopong deh. Jadi dengan moge look ini bisa menjadi daya tarik sendiri. Makanya penjualan GSX ya gitu-gitu aja. Dan di sini Suzuki sebenarnya cukup pentingin idealis sebenarnya. Tapi idealis Suzuki kali ini banyak orang termasuk saya cukup setuju. Karena memang betul adanya 150cc tidak perlu moge look. Jika dibandingkan dengan R15 dan Honda CBR 150, GSX Lele kayak motor anak SMP sebenarnya. Kecil banget. Namun dibalik kekecilannya tersebut, dia cukup padat. Jadi satu-satunya hujatan yang terima motor ini adalah ya desainnya. Oh iya satu lagi, shocknya ya gitu-gitu aja dan desainnya sepanjang masa pasti bakalan sama terus, kayak Satria F. Karena Suzuki nggak berani melakukan perubahan desain. Pertanyaannya dengan hujatan yang banyak sebenarnya apa kelebihan mereka? Kita bahas dari Honda CBR 150 dulu. Motor ini yang generasi terbaru dari bawaan pabrik sudah memiliki shock upside down. Tapi kalau mengingat harganya, ya kebangetan aja kalau belum upside down. Kemudian ada fitur ISS yang kalau ngerem mendadak lampu hazard bakal nyala. Lalu ada assist dan slipper clutch. Kegunaannya apa? Jadi assist clutch ini berguna untuk menjadikan kopling terasa lebih ringan 15% dibanding kopling konvensional. Efeknya tentu aja menjadikan berkendara lebih rileks, terutama ketika di kemacetan. Selain itu, teknologi ini mampu mencegah roda belakang slip ketika pengendara menurunkan gigi transmisi secara terburu-buru. Ini adalah kelebihan mutlak dibandingkan dengan GSX. Kelebihan lainnya apa nih? Kelebihan lainnya apa ya? Kayaknya nggak ada deh. Kalau top speednya ya pasti kalah sama GSX Lele. Karena baik lagi, DHC-nya kan Hello Kitty. Jadi gimana menurut kalian dengan kelebihan yang sedikit ini? Apakah emang layak dihujat? Kemudian ada R15 V3.
Untuk motor ini punya kelebihan ya tentu aja upside down, tapi sekali lagi mengingat harganya yang tinggi jadi wajar aja udah upside down. Kemudian R15 sudah dilengkapi dengan VVA atau Variable Valve Actuation andalan Yamaha yang diklaim mampu membuat mesin mencapai performa terbaik di setiap putaran. Dan memang benar, R15 yang sudah menggunakan VVA tenaganya ada terus di setiap rentang RPM. Jadi walaupun motor ini memiliki berat lebih banyak dari CBR 150, motor ini masih bisa lebih ngebut dari CBR 150. Tapi sekali lagi, kalau top speed pasti kalah sama si Lele, jadi ya CBR paling pelan di antara ketiga ini. Kemudian sama dengan CBR, motor ini dari yang Fitri sudah memiliki fitur assist dan sleeper clutch juga. Dan motor ini digadang-gadang lebih stabil dari motor CBR karena motor ini memiliki sumbu roda yang sampai 1325 mm. Jadi jangan takut geol-geol kalau naik motor ini. Ya itu aja sih kelebihan yang ada dari motor ini. Tapi untuk R15 sepertinya lebih sedikit hujatannya daripada CBR 150. Ya kalau dari segi desain ya kalau saya sih lebih suka R15 daripada CBR 150, entah kenapa. Kemudian terakhir ada GSX 150. GSX 150 memiliki kelebihan yang cukup aja sebenarnya. Motor ini nggak dihujat karena nggak kopong aja. Jadi motor ini anti kopong-kopong klep lah. Kemudian mesinnya selain awet motor ini juga ngebut. Kenapa motor ini bisa ngebut? Ya karena motor ini benar-benar mengadopsi DOHC sesungguhnya. Jadi tenaganya selalu ngisi terus dan di top speednya ini bisa ngacir. Kemudian kelebihan lainnya motor ini adalah ringan, padat dan kecil membuat motor ini jadi ringan. Intinya kelebihan motor ini satu-satunya adalah di mesinnya, awet dan kencang. Kalau soal desain, ya balik lagi ke preferensi masing-masing. Jadi istilah hujatan ini bisa terjadi sebenarnya berawal dari pengendara motor itu sendiri. Orang kesal dan cari kelemahan motor tersebut. Kalau mau dibilang kopong, ya wajar lah, ini 150cc, tinggal dipakein cover aja ya udah aman. Kalau mau dibilang cungkring, ya sekali lagi, ini 150cc, ban yang dipakai pun nggak bisa lebar-lebar. Kenapa? Ya karena tenaganya akan habis di sana aja. Karena semakin lebar ban bukan berarti akan semakin bagus, karena beban motor akan bertambah. Lalu kalau perihal mesin DOHC kelotok dan lain-lain, ya itu memang kesalahan pabrik aja, nggak bisa disalahin penggunanya juga. Jadi berbesar hatilah wahai kalian rider 150cc. Tapi jika kalian punya uang lebih, ya upgrade aja sih biar lebih aman. Sekarang mobil baru, kerja apa sih bisa kayak gitu? Pinjol lagi nih mah. Karena mau bagaimanapun juga, motor sport 150cc pasti bakal menjadi hujatan terus-menerus sampai kapanpun di Indonesia. Ya kalau mau aman ya beli Matic aja, aman dah, nggak mungkin dikatain kopong. Kan semuanya ketutupan cover. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah motor-motor tersebut layak dihujat? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.